Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat selalu dan dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan lancar. Tapi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ada pada Al-Asma'u Al-Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 99 nama atau disebut dengan Al-Asma'u Al-Husna atau Asma'ul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Dalam pelajaran hari ini kita akan membahas 4 di antara 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang keempat, Asmaul Husna Al-Ahad, yang artinya yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu esa. Perhatikan Al-Qur'an surat Al-Ikhlas berikut. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tak ada sekutu baginya.
Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anak yang soleh tentu akan menjawab, "Iya, saya ingin menjadi terpuji di hadapan Allah." Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan al-asmaul husna. Yang pertama, al-mumits, dengan apa? Misalnya dengan cara rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, misalnya mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Selanjutnya, mengamalkan Asmaul Husna Al-Hayyu. Al-Hayyu yang maha hidup mengandung arti bahwa yang memberi hidup dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya, Al-Qayyum, yaitu maha berdiri atau mandiri. Bagaimana kita menyikapinya? Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sebelum sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Dan berdoalah kepada Allah, ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Selanjutnya Al-Ahad, misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah. Kemudian berdoa sendiri, ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu, Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri.
Selanjutnya mengenal kitab Allah. Perintah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu tersebut dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nama-nama kitab Allah yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Isi kitab Taurat dikenal dengan istilah The Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Yang pertama, hormati dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala dengan hormat. Yang ketiga, sucikanlah hari Sabtu. Yang keempat, hormatilah ibu dan bapakmu. Kelima, jangan membunuh. Keenam, jangan berbuat zina. Yang ketujuh, jangan mendekati perbuatan zina. Kedelapan, jangan mencuri. 9, jangan berdusta. 10, jangan mengambil hak orang lain. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Qibti ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanan. Isi kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, kumpulan nyanyian puji-pujian kepada Allah, doa dan hikmah. Isi kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah dan berlaku pada umat Bani Israel. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Evangelion, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Isinya mengajarkan tentang pembersihan jiwa raga dari kotoran atau nafsu duniawi. Dengan kata lain, Injil mengajak manusia untuk hidup zuhud, yakni pola hidup yang tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Injil kepada para pengikutnya hanya selama 3 tahun, yaitu sejak usia 30 sampai 33 tahun. Lalu Nabi Isa alaihissalam diangkat atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengejaran kaum Yahudi yang ingin menyalibnya. Dalam berdakwah, Nabi Isa alaihissalam dibantu oleh 12 orang muridnya yang dalam Islam dikenal dengan sebutan Hawariyun, murid-murid Nabi Isa yang sangat setia, yaitu
1. Andreas, 2. Simon Petrus, 3. Barnabas, 4. Matius, 5. Yahya bin Yabdi, 6. Yakub bin Yabdi, 7. Tadeus, 8. Yehuda, 9. Bartolomius, 10. Filipus, 11. Yakub bin Alpius, 12. Yehuda Iskariot. Kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekkah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, Mekkah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah SAW atau utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 636.236 ayat. Berdasarkan hitungan Al-Kufi yang diikuti oleh cetakan Al-Quran di Indonesia dan seluruh cetakan Al-Quran di dunia yang menggunakan riwayat Hafs dari Imam Asyim. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Al-Quran diturunkan dalam 2 periode. Periode yang pertama adalah periode Mekkah, yaitu saat Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekkah, yaitu sekitar tahun 610 sampai 622 Masehi sampai Nabi melakukan hijrah. Ayat yang diturunkan pada masa itu disebut ayat-ayat Makkiyah yang berjumlah 4.726 ayat meliputi 89 surat. Periode yang kedua adalah periode Madinah, yaitu masa setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yaitu tahun 622 sampai 632 Masehi. Ayat yang turun dalam periode ini dinamakan ayat-ayat Madaniyah, meliputi 1.510 ayat dan 25 surat. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Kitab Allah adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku, misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan dan alam semesta, bahkan berperilaku untuk dirinya sendiri, misalnya selalu bersih, makan minum dengan teratur dan tidak boleh menyiksa diri. Contoh ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, sholat 5 waktu, dan lain sebagainya. Contoh ajaran terpuji kepada sesama manusia, misalnya menolong teman yang terjatuh dari sepeda, saling bersalaman sesama teman, dan lain-lain.
Ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Misalnya anak sedang memberikan makanan kepada ayam di halaman rumah, anak sedang merawat tanaman dalam pot di halaman rumah. Contoh ajaran terpuji kepada diri sendiri. Seorang anak sedang memotong kuku. Seorang anak sedang berhias, tidak berangkat sekolah, bercermin, dan lain-lain. Demikian pelajaran hari ini. Ya, tapi sebelum kita akhiri, marilah bersama-sama kita membaca doa penutup majelis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.